Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat keamanan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita menghitungnya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita di matan hadis Arba'in Nawawiyah, dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 yang titik terangnya menjelaskan tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan kepada semuanya agar fokus memperhatikan hadis ini ketika dibacakan. Sekalian terjemahannya oleh muqari' kita Ustaz Yayan, karena dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang banyak mengandung kaedah-kaedah Islam, hadis yang apabila seseorang memahaminya maka seolah-olah terbang jiwanya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan yang sangat kamil, yang sangat lengkap. Allah yang menjaga kita jika kita memperhatikan kandungan-kandungan wasiat-wasiat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Maka kita perhatikan, karena hadis itu, karena dia bagian dari kalam nubuwah, kalau kita perhatikan secara seksama dengan dibacakan dan dibacakan juga terjemahannya, sebenarnya kita memahaminya. Akan tetapi penjelasan sedikit dari kita itu hanya sekedar untuk memperjelas, bertambah sedikit pemahaman dari teks hadis tersebut. Baik. Karena hadisnya lumayan panjang, sementara di kajian kita yang kemarin hadisnya pendek, waktunya pun tidak cukup. Jadi kita usahakan dengan mengambil poin-poin penting tetapi sampai ke maksud hadis ini. Insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada Ustaz kita, Ustaz Yayan,
agar membacakan hadis yang ke-19. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-19, iman pada qada dan qadar. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir rakhai ya'rifka fish shiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena atau pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah diterima. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat selain riwayat At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Baik. Itulah hadis yang ke-19 yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Hadis yang sebagaimana kita ungkapkan di awal tadi, bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung, hadis yang memiliki kaidah-kaidah Islam, dan apabila kita memahaminya hadis ini, kita cermati, maka jiwa kita akan melayang. Kata para ulama, seperti dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita tidak terlalu panjang menjelaskan sahabat ini. Apa pernah kita? Belum ya? Abdullah bin Abbas? Belum ya? Jadi Abdullah bin Abbas adalah sahabat, termasuk sahabat yang shaghir, sahabat yang kecil. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah selama 10 tahun, Abdullah bin Abbas baru lahir.
dan dia termasuk sahabat yang kecil. Akan tetapi berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan sahabat yang mulia ini, dan dia termasuk dari sepupu Nabi karena dia Abbas, beradik kakak dengan Abdullah. Jadi dia sepupuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama. Wa alimhu ta'wil, dan alimkanlah dia, mahirkanlah dia, jadikanlah dia alim dalam ilmu tafsir. Dan Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang keilmuannya dipuji oleh para ulama. Bukan generasi tabi'in saja yang memujinya, generasi sahabat pun, sahabat senior pun mengakui keilmuan Abdullah bin Abbas. Sebagaimana kita pernah mendengarnya mungkin di kajian ketika di zaman Khalifah Ar-Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kebiasaan Umar sebelum memutuskan sesuatu perkara kenegaraan bermusyawarah terus. Ada majelis suronya. Majelis suro dikumpulkan dan rata-rata suyuh, syekh, maksudnya orang tua veteran perang Badar. Rata-rata di majelis suro itu orang-orang veteran perang Badar yang pernah ikut perang Badar. Namun di sebanyak yang hadir ada yang masih pemuda. Itulah Abdullah bin Abbas. Sehingga sebagian sahabat veteran tadi, sahabat senior yang tua itu, kami juga memiliki anak-anak sebaya Ibnu Abbas, sebaya Abdullah. Kenapa tidak dihadirkan? Lalu itulah Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada sahabat yang lain bagaimana kuatnya pemahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu dijelaskan, bertanya Umar kepada di majelis tersebut tentang surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ditanyakan, sebagian dari mereka menjawab tentang makna sesuai dengan ayat. Manusia berbondong-bondong, begini, berbanyak istighfar dan taubat, sebagaimana kandungan ayat di dalam surah tersebut. Lalu ditanyakan oleh Umar kepada Abdullah bin Abbas. Maka jawabannya adalah bahwa surat itu turun menandakan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mengatakan, itulah yang saya pahami dari ayat ini. Bayangkan, semua tidak mengetahuinya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengetahui tafsiran di balik konteks dari ayat tersebut. Tidak ada kabar mana kita temukan setelah ini Nabi wafat, tidak ada. Tetapi dengan kefaqihannya dan dengan keilmuan tafsirnya, maka dia mengetahui bahwa itu adalah tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gelarnya digelari dengan, bukan dia menggelari dirinya, tetapi ulama yang lain memberikan gelar itu. Jadi Bahrul Ilm, samudra lautan ilmu. Karena di zaman dia, setelah sahabat-sahabat meninggal satu persatu di generasi tabi'in, majlisnya Abdullah bin Abbas adalah majlis yang termasuk, kalau bahasa kita, majlis favorit yang banyak dikunjungi oleh tulab, penuntut-penuntut ilmu dari berbagai penjuru, dari Syam, dari Mesir, dari Yaman, belajar ke Abdullah bin Abbas. Dan semua disiplin ilmu, bukan tafsir saja yang dikuasai oleh Abdullah bin Abbas, semua disiplin ilmu. Dan jika ada yang bertanya, dijelaskan, ditambahkan faedah. Dijawab sesuai soal yang ditanyakan, lalu ditambah faedah. Misalnya mengenai tafsir, dijelaskan, dijawab, ditambah faedah yang lain. Fikih seperti itu juga. Bahkan bahasa lughah, balaghah, bahasa Arab menguasai juga. Hadis semuanya dikuasai oleh Abdullah bin Abbas. Dan setiap saat rumahnya itu kadang-kadang kajiannya di rumah penuh. Jadi ada juga kajian di rumah. Ini harus kita jelaskan kepada, kabarnya di Rumbai ada yang sentimen. Tidak ada kajian di rumah. Ada.
Ada kajian di rumah sebelum, bahkan awal-awal kajian di rumah. Tidak bisa kajian di umum. Di rumah Al-Arqam bin Arqam. Kecuali kita sudah ada masjid sendiri dan seandainya kajian itu bisa dipindahkan ke masjid. Maksudnya masjid yang bisa dipakai. Bisa dipakai masjid apapun, masjid kaum muslimin, bukan harus ini kajian masjid kita, bukan, maksudnya yang mengizinkan. Terkadang kita berbeda pemahaman, cara memahami sudut pandang, ini tidak boleh, dilarang oleh pengurusnya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat, pernah berdialog dengan orang-orang Khawarij di Nahwaran sebelum pergi menjumpai kelompok Khawarij yang memberontak, minta izin dulu ke khalifah. Itu salah satu ilmu poin bahwasanya kita tidak boleh memutuskan dengan sekehendak kita. Selagi ada pemimpin, selagi ada orang yang cerdik, yang pandai, ulama, orang tua yang ditokohkan, maka kita minta pendapat. Jangan mengambil keputusan sendiri, apalagi dalam maslahat yang sangat besar. Pengajian atau yang lainnya, jangan sampai kita memutuskan sendiri-sendiri. Musyawarah. Bahkan Nabi SAW sering sekali melakukan musyawarah kepada sahabat. Di mana di dalam suatu peperangan, kita lupa peperangannya, bahwa Nabi mengajak para sahabat agar pergi ke suatu daerah. Lalu ada sahabat mengusulkan, apakah ini wahyu ya Rasulullah? Bukan, ini adalah pendapat saya. Kalau begitu sebaiknya kita pergi ke dekat mata air. Jadi berunding, bermusyawarah. Dan etikanya sahabat menanyakan, apakah ini wahyu? Karena kalau sudah wahyu, sami'na wa ta'na. Tidak, kata Nabi. Lalu diusulkan, bagaimana seandainya kalau kita pindah dekat mata air? Kalau kita dalam peperangan sudah menguasai mata air, itu sudah modal sumber tenaga bagi kita, kehausan dan segala macamnya. Kembali ke pembahasan kita yang tadi. Awalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengizinkan. Karena waktu itu memang zaman fitnah. Dan seandainya kita tidak mengetahui secara jelas mendukung ini, mendukung itu, atau mendukung Muawiyah atau mendukung Ali bin Abi Thalib, karena ini zaman fitnah, tidak ada ilmunya, dan kita pun tidak hidup di zaman itu. Mengunci mulut kita lebih baik. Dan inilah dipropagandakan sebagian orang, Muawiyah bin Abi Sufyan itu haus kekuasaan, Amr bin As itu haus kekuasaan. Dan kita dengarkan langsung dari sebagian saudara-saudari kita yang tidak memahaminya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan, iparnya Nabi SAW. Karena Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, beradik kakak dengan Muawiyah. Lalu Muawiyah ini salah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi menulis wahyu. Itu keutamaan yang sangat agung. Akan tetapi kesalahannya memang dia agak-agak terakhir masuk Islamnya, tidak ikut perang Badar, malahan menjadikan musuh. Walaupun dengan ayahnya Abi Sufyan terakhir masuk Islamnya setelah Fatu Mekah. Akan tetapi setelah itu, karena di dalam Islam itu siapa yang ketika dia mulia di waktu jahiliyah, setelah Islam dia bisa juga mulia. Karena Nabi SAW tidak menjatuhkan seseorang apabila memeluk Islam. Misalnya dia menjadi pemimpin di daerah tersebut, tetap dijadikan pemimpin. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, maka dia selamat. Barang siapa yang mengunci pintu-pintunya, maka dia selamat. Barang siapa yang berlindung ke rumah Abu Sufyan, bayangkan, maka dia selamat. Itu Nabi-Nabi tidak mencopot kedudukan seseorang ketika menaklukkan suatu daerah dalam peperangan, tetap dijadikan pemimpin pemimpin di kaumnya tersebut. Dan mereka orang-orang besar juga setelahnya. Tetapi di dalam hadis dijelaskan di ujung hadis, idza faqihu, jika mereka faqih akan agama. Walaupun dia besar sebelumnya di jahiliyah, tetapi dia tidak faqih di dalam agama, maka dia tetap berada, ya istilahnya tidak ada keutamaan sama sekali.
Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ketika terjadi dialog tersebut akhirnya pergi juga, dan bagaimana Abdullah bin Abbas menceritakan semangatnya orang-orang tersebut, orang-orang Khawarij tersebut ibadah, mengalahkan sahabat. Baca Al-Qur'annya, khusyuknya, salat malamnya, bahkan mereka kelihatan pucat karena banyak ibadahnya, pucat. Dan kata Abdullah bin Abbas, tidak satu pun yang aku jumpai dari mereka yang berjumlah ribuan tersebut dari sahabat Nabi, tidak satu pun. Jadi mereka pemuda-pemuda yang semangat. Apa bedanya dengan orang-orang zaman sekarang? Orang-orang dari memahami pergerakan haraki, mereka adalah para pemuda yang mempunyai semangat, disuruh bom bunuh diri mau juga. Dan itu memang ada sejak zaman sahabat, sudah ada pemikiran seperti ini. Jadi memang ada yang seperti itu dan kita tidak mengingkarinya, akan tetapi ciri-ciri di antara ciri mereka akhirnya disamaratakan. Apa ciri mereka? Kadang-kadang mereka berjenggot, kadang-kadang mushaf ada terus di sakunya atau di tasnya, terkadang mereka hitam juga jidatnya, terkadang perempuannya bercadar juga. Akan tetapi pemahamannya mereka, dan Nabi mengatakan orang-orang Khawarij keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah, anak busur yang meleset dari anak panah yang meleset dari busur. Itulah orang-orang Khawarij, dan bacaan Al-Qur'annya tidak lepas dari kerongkongannya, tidak sampai ke dalam hatinya. Itulah orang-orang Khawarij. Dan setelah berdialog dengan orang-orang Khawarij, maka alhamdulillah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian penjelasan yang jelas dari Abdullah bin Abbas, ribuan, lebih dari separuh yang kembali ke manhajnya Nabi, manhajnya sahabat. Dan pujian generasi tabi'in kepada Abdullah bin Abbas, pernah khutbah di Arafah. Di Arafah atau Muslim Haji, menjelaskan tentang Islam. Apa kata generasi tabi'in? Seandainya orang-orang Romawi dan Persia mendengar khutbahnya Abdullah bin Abbas, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Jelasnya bayan dari Abdullah, menguasai Abdullah bin Abbas akan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang harus ada bekal ilmu yang harus disampaikan kepada umat. Jangan sampai mempengaruhi dengan sesuatu yang tidak ketahui, tidak menjelaskan nasnya, dalilnya, tidak menjelaskan pemahaman ulama, pendapat ulama dalam masalah tertentu. Karena kita di akhir zaman yang keseharian kita tidak dengan ilmu. Berbeda dengan ulama terdahulu, keseharian mereka dengan ilmu. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan mereka dengan dunia ini mengambil seperlunya saja untuk bertahan hidup. Berbeda dengan kita, ibadahnya seperlunya aja. Dan memang kita rasakan, baik yang hadir ini, atau yang mendengarkan di media, atau yang berbicara, seperti itu. Dan kita tidak ingkari, dunia itu 50%, tidak mungkin. 24 jam seharusnya kita ibadah 12 jam. Untuk dunia 12 jam. Ternyata ibadah kita zuhurnya sekian menit, anggaplah 20 menit dengan sholat ba'diyah, dari mulai wudu, dari apanya, kali 5. Masih jauh kan? Masih jauh dari kesempurnaan yang kita apabila membaca seperti yang barusan kita jelaskan biografi ini, maka masih jauh kita. Dan alhamdulillah dengan mempelajari ini mudah-mudahan memberi semangat kita untuk mempelajari agama ini. Karena dengan agama ini seseorang akan mulia, akan Allah jaga. Penjagaan Allah salah satunya dengan mempelajari agama ini. Untuk tidak memperpanjang, dan itu seulas dari Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas wafat di Taif. Jika ada yang haji atau umroh plus pergi ke Taif, biasanya ada masjid Abdullah bin Abbas di situ, di daerah Taif. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Tirmizi pernah kita singgung di hadis yang ke-10 ya, 11, dan pernah kita singgung biografi dari Imam At-Tirmizi rahimallahu taala. Qal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas berkata,
ketika aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, ya gulam, wahai gulam, anak kecil. Gulam, anak kecil. Jadi waktu itu Abdullah bin Abbas betul-betul masih kecil. Dan ketika Nabi SAW di salah satu rumah istrinya, Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, di salat malam, Abdullah bin Abbas juga terbangun dan Abdullah bin Abbas mengikuti Nabi SAW salat malam. Awalnya Abdullah bin Abbas berada di sebelah kiri Nabi SAW, lalu Nabi menariknya ke sebelah kanannya. Dan hukum fikihnya bagi yang berdua berjamaah itu, makanya itu hadisnya dari perbuatan Nabi dan Abdullah bin Abbas sejajar, bukan direnggangkan ke belakang sedikit, tidak, akan tetapi sejajar apabila berdua berjamaah. Ketika Nabi SAW memanggil Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni a'alima kalimatin ihfazillah yahfazka. Sesungguhnya aku akan mengajari engkau suatu kalimat, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka ini maksudnya menjaga Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama di antara amalan hati, dan ini kita pernah belajar, amalan yang utama itu amalan hati, tauhid dan iman, khusyuk, apalagi inabah. Masih ingat pelajaran Rasulullah SAW min anwa'il ibadah? Itu semuanya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, amalan hati semua. Karena amalan hati ini lebih susah dan ganjarannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan badan yang paling utama dan tonggaknya agama ini, tiangnya agama ini adalah salat. Hafizu salawatu wusta, apa? Ada yang ingat? Hafizu ala salawati wa salatul wusta. Jagalah salat dan salat wusta. Masuk salat wusta ini dijelaskan oleh ahli tafsir adalah salat asar, karena waktu asar itu orang banyak aktivitas sehingga melalaikan salat asar. Kemudian wa'ala salatihim yuhafizun. Di antara ciri-ciri orang beriman, mereka menjaga salat-salat mereka. Lalu apa lagi? Sebenarnya banyak, kita tidak nukilkan semuanya, beberapa contoh saja. Lalu menjaga lisan, tangan, lisan, dan ini telah kita singgung di kajian sebelumnya, bahwa barang siapa orang yang Islam itu yang saliman, yang selamat saudaranya dari lisanihi wa yadaihi, dan tangannya, dari kejahatan lisan dan tangannya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menjaga ala lihyati, di antara dua jenggotnya, maksudnya menjaga lisannya, wa baina rijlaih, atau di antara dua pahanya, dua kakinya, maksudnya kemaluannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaminnya masuk surga. Menjaga lisan dan kemaluannya. Dan masih banyak yang harus dijaga, yang dijaga oleh kita itu sebagian yang kita pandangan, kulil mu'minina yaghuddu absarihim wa furujim, di dalam surah An-Nur tersebut, katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi banyak hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, syariat-syariat Allah yang harus kita jaga. Itulah penjagaan kita terhadap Allah. Yahfazka, lalu bagaimana penjagaan Allah kepada kita? Secara garis besar dijelaskan dalam kitab Jamilul Ulum bahwasanya penjagaan Allah itu secara garis besar ada dua. Penjagaan dunia. Apa yang dijaga? Jiwa kita, badan kita, anak-anak kita, harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma shalihan, dan adalah bapak mereka adalah orang soleh, sehingga harta-harta yang di rumah yang mau rubuh itu dijaga, dibangun kembali oleh
Nabi Khidir dengan Nabi Musa, maka dijaga harta-harta mereka. Sa'id bin Musayyab rahimallahu taala pernah mengungkapkan, saya akan memperbagus salat saya ketika dia mengingat anak-anaknya, saya akan memperbagus salat saya dan menambah salat saya. Karena ketaatan orang tua tersebut, kesolehan orang tua tersebut akan menjaga anak-anak mereka. Setelah kita wafat, dan yang paling menjadi pelajaran kita di kajian usul salasah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan keturunan, menjauhkan menjauhkan dirinya wa baniya anak mudal asnam, dan keturunanku, anak cucu keturunanku dari menyembah berhala. Ini suatu penjagaan seorang orang tua kepada anak keturunannya. Kekhawatiran seorang Nabi Ibrahim yang hanif, millata Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Khawatir mereka dengan, padahal anaknya siapa? Ismail, Ishak, Yakub, seluruh keturunan Bani Israel adalah para nabi dan rasul, rata-rata keturunan Nabi Ibrahim alaihi. Itu makanya Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Abul Bashar adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu diantara penjagaan. Adapun penjagaan Allah terhadap agama, ya Allah akan jaga kita supaya kita menjaga agama ini dan menjaga agama ini dan urusan akhirat kita. Untuk urusan akhirat kita Allah akan jaga. Allah jaga kita dari maksiat, syirik, syubhat, syahwat. Allah jaga kita. Lalu ini akan memudahkan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk dari penjagaan Allah untuk urusan agama dan akhirat. Tip, ihfazillah tajidhu tujahak. Dan jagalah Allah, Allah akan menjumpaimu. Ma makna tujahak? Ustaz, ma makna tujahak? Ma makna tujahak? Jagalah Allah, maka dia akan ma makna tujahak? Nih, lupa kita nih. Jagalah Allah. Apa? Apa Ustaz Yayan? Mendapatinya di hadapanmu. Nah, itu maksudnya bukan di hadapan, di sekeliling akan dijaga. Di sekeliling akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah arahkan langkah kaki seorang untuk menjauhi maksiat dan Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan. Lanjut, selanjutnya iza sa'alta fa'as'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid. Tauhid. Inilah penjagaan tadi. Bagaimana seseorang ketika dia meminta, hanya meminta kepada Allah. Dan jika meminta pertolongan, dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Dan di antara yang lainnya meminta kepada Allah dalam berdoa. Dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Dan berharap kepada Allah ini adalah buahnya ketenangan hidup, ketenangan hati. Dan kita ingatkan kepada semuanya, masyarul muslimin, dan yang mendengarkan di media, bahwasanya jangan sesekali kita berharap kepada makhluk. Jangan kita berharap kepada orang tua, anak kita, kepada siapapun. Itu yang terdekat, kepada tetangga, kepada yang lainnya. Karena ujung-ujungnya kalau kita berharap kepada makhluk, kepada manusia, ujung-ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya kecewa. Apabila kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketentraman hati, ketenangan batin yang kita dapatkan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu. Adapun usaha
Pertama kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan saya. Nanti dijelaskan tentang bagaimana kemenangan bagi orang sabar, dijelaskan di akhir hadis ini. Jadi kita jangan sekali-sekali berharap kepada manusia, siapapun dia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Inilah tauhid seseorang di dalam hatinya hanya berharap kepada Allah Subhanahu. Tidak ada kecewa. Ketika kita pergi, kita misalnya ada suatu urusan, biasa muamalah, meminjam kepada saudara, tante, bibi, semuanya, kakak, adik, tidak dapat, tetapi kita tidak berharap kepada adik. Semuanya, kita hanya berharap kepada Allah, maka tidak ada kecewa. Biasa. Alhamdulillah tidak dapat. Untung saja dia tidak memberikan, kalau tidak sudah payah. Ini salah satu menjaga tadi yang terluput bagi kita, yaitu menjaga sumpah dan janji. Terkhusus bagi yang berhutang. Jadi kita ingatkan di sini karena ini muamalah ini sangat tidak bisa dengan afwan lunas hutang tidak. Afwan ya akhi, lunas tidak. Dan janji ini salah satu penjagaan kita terhadap hukum Allah. Kalau kita berjanji tanggal sekian bulan sekian tidak ada uang kita, jumpai. Bikin akad baru. Sekarang belum ya bapak, belum ya ibu, belum ya abang, belum ya adik, belum ya saudaraku, belum ya akhi. Sulit untuk beli beras saja, untuk beli token aja susah. Tetapi kuotanya penuh terus. Jadi harus kita ulangi akadnya. Jadi salah satu penjagaan kita terhadap Allah, menjaga sumpah, janji. Ini janji ini biasanya kalau ngomong ke 2024 nih 10 janji mungkin satu yang terrealis. Tapi kita tidak mengurus itu. Kita tidak mengurus itu, apalagi sudah disumpah pula kan. Pak dokter dulu disumpah kan. Pakai ketawa Pak dokter. Pejabat disumpah, ini harus ditunaikan sumpah tersebut. Dan ini kebanyakan orang lupa, lalai, dan salah satu tidak menjaga hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan seperti itu. Seandainya 10 janji kita satu yang tidak bisa kita sanggupi itu wajar karena kita manusia, tetapi 10 janji satu yang bisa ditepati itu ini bahaya nih. Bahaya, khawatir kita termasuk ayatul munafikin, tanda-tanda orang munafik, khawatirnya. Dan ini perlu kita khawatirkan. Umar saja mengkhawatirkan dirinya tentang kemunafikan. Lalu dia bertanya kepada Huzaifah, apakah Rasulullah pernah menyebutku di antara golongan munafik? Setelah dijelaskan oleh Huzaifah bin Yaman, tidak ada, Umar baru tenang hatinya. Jangan ceritakan orang lagi, siapa lagi. Jadi tidak diceritakan, terakhir kepada Umar disebutkan bahwa orang-orang yang, dan Huzaifah bin Yaman ini mengetahui siapa yang keluar dari pemahaman yang telah diajarkan oleh Nabi, tahu dia. Karena dia sohibus sir, kunci rahasia Nabi SAW. Kita lanjutkan. Wa'lam annal amata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka ila bi syai'in. Jadi ketahuilah, seandainya umat ini berkumpul, bergabung seluruh manusia ini, umat ini untuk memberikan manfaat kepadamu terhadap sesuatu, la yanfa'u illa bi syai'in qad kataballahu lak, kecuali yang telah Allah tetapkan. Semua orang ingin memberikan manfaat kepada kita tetapi tidak ditetapkan oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah, maka tidak akan bisa yang memberikan manfaat. Begitu juga sebaliknya, wa in istama'u ala ay yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Begitu juga dengan kemudaratan. Seandainya seluruh manusia ini, seluruh negara ingin melakukan mudarat kepada kita, maka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali yang telah Allah tetapkan. Rufiatil aqlam wa jufatis suhuf. Ini terakhirnya, ini tentang takdir. Pena telah diangkat dan tinta-tinta telah mengering. Pena telah diangkat dan semuanya telah Allah jelaskan di Lauh Mahfuz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid di pertengahan sebelum akhir-akhirnya surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid. Ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dalam ayat 22 dalam surah Al-Hadid. Jadi apapun yang musibah di bumi ini sampai musibah di Cianjur Jawa Barat itu wala fi anfusikum, dan meskipun terhadap dirimu illa fi kitabim min qabli, kecuali telah ada di Lauh Mahfuz. Illa fi kitabim min qabli an nabraha, sebelum terjadinya telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Semua takdir ini telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan ini penting bagi kita ingatkan kembali, dan ini pernah kita singgung terhadap iman kepada qada dan takdir ini, qada dan qadar ini, bahwasanya buah manis beriman kepada takdir, qada, takdir baik dan buruk adalah salah satunya ketenangan hati. Dan itu kita telah meyakini dengan iman, rukun iman. Beriman dengan takdir, apapun yang menimpa kita itu keburukan, maka kita kembalikan. Bagaimana mungkin Allah telah menetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Wa qala wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain selain Tirmizi, ifazillah tajidhu amamak. Jadi lafaznya berbeda, jagalah Allah akan engkau akan menjumpai Allah di hadapanmu. Ta'rafu ila fi rakha ya'rifuka fi syiddah. Kenali Allah di waktu lapang, di waktu bahagia kita, maka Allah akan menjaga kita, mengenal kita di waktu sempit. Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam di waktu lapang berzikir kepada Allah senantiasa. Di waktu sempitnya, waktu di perut ikan paus, kan waktu sempit, Allah selamatkan dia. Lalu berdoa dia dengan la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Lalu Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu selanjutnya, wa'lam annama akhtaqa lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang menimpamu dalam keburukan, maka itu tidak akan liyusibak, mencelakakanmu. Wa ma asabaka lam yakun liyakhtiak. Dan apapun yang lebih kurang seperti itu maknanya, apapun yang keburukan tidak akan membuatmu susah. Wa'lam annan nasra ma'as-sabri. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya pertolongan itu, kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya di setiap kemudahan itu setelah kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan setiap bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan kalau kita ada waktu, ini tafsirannya ada di dalam surah Alam Nashrah Laka Sadrak, itu di akhirnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu tuh dijelaskan bahwasanya, dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam kitab tafsirnya, dua kemudahan mengapit satu kesulitan. Itu bukan kemudahan, itu bukan setelah kesulitan, akan tetapi bersamaan. Ketika sulit itu bersamaan, di situ ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tetapi bersamaan. Perhatikan, ma'a, bukan ba'da, bukan setelahnya. Jadi ini harus kita perhatikan bagaimana pertolongan Allah itu dengan sabar. Bahkan Allah akan menambahkan keimanan. Di dalam surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun, menjelaskan bagi orang-orang yang beriman. Sudah azan ya, sebentar lagi satu ayat ini. Ma asabi musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi apapun yang musibah yang menimpa itu kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah tambahkan hatinya dengan keimanan. Inilah dia di antara kajian kita yang bisa kita sampaikan, karena kalau sudah di ujung-ujung ini sudah hilang. Apalagi tadi kita telah jelaskan tadi qadarullah masyafa'al, alhamdulillah la kulli hal, kita tidak sempat belajar tadi. Jadi ini adalah pengetahuan kita yang lama-lama kita sampaikan, karena tadi alhamdulillah kita kesibukan di pasar.
tidak sempat belajar. Cuman menulis poin-poin besarnya, mudah-mudahan ini yang pernah kita ketahui, yang lama-lama, karena ini pernah kita pelajari sampai tamat, hadis Arba'in An-Nawawiyah, sama Ustadz Abu Zubair pernah, sama Ustadz Badrul Salam pernah juga, dan sesekali Ustadz Yazid membawakan hadis-hadis ini di dalam kajiannya, alhamdulillah, itu makanya, dan sering dibawakan hadis ini untuk mungkin yang kita jelaskan ini dan kita lupa sebagian terjemahannya, maka itu adalah kekhilafan kami, kekurangan kami dalam menyampaikan. Mungkin maksud besarnya yang pentingnya adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus menjaga hukum-hukum Allah, batas-batas Allah, agar Allah menjaga kita. Penjagaan dunia dan penjagaan agama dan akhirat. Taib, demikianlah yang bisa kita sampaikan karena waktu Isya telah masuk. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.